Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 41. Demikianlah kedua orang itu pun meninggalkan keempat petugas itu. Tetapi mereka sempat membuka sedikit pintu barak itu dan menjenguk ke dalam. Yang berada di barak itu bukan sekedar bahan-bahan bangunan dan bahan pangan. Tetapi beberapa kelompok prajurit sedang tidur nyenyak di dalamnya. Dua orang di antara mereka bertugas untuk berjaga-jaga di sudut barak. Prajurit yang menjenguk itu melambaikan tangannya disambut oleh kedua orang yang berjaga-jaga di dalam barak itu. Malam pun menjadi semakin dalam. Bulan sudah beredar semakin jauh di sisi barat langit. Bintang-bintang gemerlapan mencoba mengimbangi sinar bulan yang terang. Di dini hari, beberapa orang petugas pun telah bangun. Mereka dengan siap yang wajar-wajar saja mulai menyalakan api di dapur. Mereka mulai merebus air dan menanak nasi. Api dan asap di dapur itu memang menarik perhatian. Tetapi beberapa orang yang berada di dalam kelompok-kelompok yang mengepung perkemahan itu berpendapat bahwa hal itu wajar sekali. Bahkan orang yang mengawasi tempat itu untuk beberapa lama berkata, setiap hari dapur itu bangun lebih awal dari barak-barak yang lain. Mereka harus menyiapkan makan pagi para pekerja dan para cantrik yang jumlahnya cukup banyak. Tetapi kawannya yang lain berdesis. Tetapi tidak sepagi ini. Mereka agaknya memang terlalu awal bangun. Tetapi selisih waktu itu tidak banyak. Api dan asap itu nampaknya memang diabaikan oleh orang-orang yang mengepung perkemahan itu, apalagi barak-barak di perkemahan itu nampak sepi-sepi saja. Namun sebenarnya lah, para prajurit yang tidak mengenakan ciri-ciri keprajuritan mereka telah bersiap di dalam barak mereka masing-masing. Juga mereka yang berada di barak penyimpanan bahan-bahan bangunan dan bahan pangan. Senjata-senjata mereka pun telah diperiksa dengan cermat, bahwa senjata-senjata itu tidak akan mengecewakan di medan perang. Dalam pada itu, beberapa orang memang sudah keluar dari barak mereka. Mereka adalah petugas-petugas yang akan memberikan isyarat-isyarat yang diperlukan sebelum mereka harus memasuki arena untuk bertahan. Dalam pada itu, para pengamat telah melihat gerak pasukan yang mengepung perkemahan itu, yang kebetulan berada di tempat terbuka. Mereka bergerak menebar. Bukan hanya satu kelompok. Tetapi dari arah lain telah bergerak pula kelompok yang lain. Para petugas sandi pun segera melaporkan kepada Kirangga Suratapa. Dengan cepat, Kirangga pun telah memerintahkan para penghubungnya untuk memberitahukan kepada para pemimpin kelompok. Menjelang fajar, maka para prajurit telah dipersilahkan untuk makan di dalam barak masing-masing. Sementara itu, beberapa orang telah mulai berkeliaran di halaman dan di sekitar barak mereka. Ada di antara mereka yang mengambil air, mengamati pagar dan bahkan ada yang hanya duduk-duduk saja di atas kekayuan yang roboh. Sementara itu, pasukan lawan pun bergerak semakin dekat. Mereka harus masuk arena yang telah kita siapkan, berkata Kirangga Suratapa. Menjelang fajar, Kirangga sendiri telah berada di luar baraknya. Dua orang penghubung telah memberitahukan bahwa pasukan lawan sudah menjadi semakin dekat. Mereka benar-benar mengepung kita, berkata seorang penghubung. Jika mereka mulai bergerak dan menebar, maka kepungan itu akan menjadi temu gelang. Tidak ada selubang jarum pun yang dapat menjadi jalan untuk meloloskan diri jika kita berniat melakukannya. Bukankah kita tidak akan meloloskan diri? Ya. Aku tahu. Nah, jika demikian kita tidak memerlukan lubang jarum. Penghubung itu tersenyum. Kepada pasukan berkuda itu? Dalam pada itu, ketika langit menjadi semburat merah, maka kelompok-kelompok yang mengepung perkemahan itu pun telah mempersiapkan diri serta membuat ancang-ancang. Pada saat itulah, Kirangga Suratapa telah memerintahkan orang-orangnya untuk keluar dari barak. Yang kemudian nampak adalah orang-orang yang keluar dari barak-barak itu dengan malasnya. Sisa malam masih gelap, tetapi wajah tanah yang terinjak kaki sudah dapat dilihat dengan mata tanpa oncor sekalipun. Mereka sama sekali tidak menunjukkan gerak-gerak sekelompok prajurit yang bersiap untuk bertempur. Tetapi mereka bergerak menebar sebagaimana para pekerja yang akan pergi ke tempat kerja mereka masing-masing. Namun orang-orang yang mengepung perkemahan itu sudah mulai curiga. Pada saat terang tanah, biasanya pekerjaan sebagaimana membangun padepokan itu tentu belum akan segera dimulai.
Karena itu, maka para pemimpin dari kelompok-kelompok pasukan yang mengepung perkemahan itu menjadi sangat tertarik kepada orang-orang yang menebar sebagaimana dilaporkan oleh para petugas mereka yang harus mengamati perkemahan itu. Mungkin mereka sudah mendapat laporan kehadiran kita, berkata salah seorang petugas yang mengamati perkemahan itu. Tidak ada pengaruhnya. Biarlah mereka menyusun pertahanan. Tetapi kita akan segera melumatkan mereka. Mereka tidak akan dapat memberikan perlawanan yang memadai. Meskipun mereka terbiasa mengayunkan kapak, tetapi untuk menebang pohon. Tidak diayunkan kepada sasaran yang bergerak. Apalagi sasaran mereka sekarang adalah kita. Bukan hanya sekedar bergerak, tetapi kitalah yang justru akan membantai mereka. Kawannya mengangguk-angguk. Ketika mereka menyampaikan laporan kepada pimpinan mereka, maka mereka pun melaporkan sebagaimana yang mereka katakan itu. Dalam pada itu, maka para pemimpin dari perguruan serta gerombolan yang mengepung perkemahan itu tidak sempat membuat uraian yang panjang. Sejenak kemudian, ketika langit menjadi semakin terang, maka meluncurlah panah sendaren ke beberapa arah, bersamaan dengan panah api yang terbang menggores langit yang masih buram. Isyarat itu sebagaimana mereka sepakati adalah isyarat untuk mulai melakukan penyerangan terhadap perkemahan yang ada di pinggir hutan jabung itu. Namun ternyata Kebo Serut tidak melakukannya dengan jujur. Ia telah memerintahkan beberapa orangnya untuk tinggal di tempat mereka menunggu fajar. Kebo Serut justru telah bergerak lebih dahulu. Namun ia berpesan, bahwa beberapa saat kemudian, setelah kelompoknya mendekati sasaran, orang-orang itu baru akan melepaskan isyarat itu. Karena itu, maka ketika panah sendaren dan panah api itu meluncur ke udara, kelompok Kebo Serut sudah berada di jarak yang paling dekat dengan sasaran. Dengan serta-merta Kebo Serut pun telah memerintahkan orang-orangnya untuk segera bergerak. Orang-orang yang melepaskan isyarat itu akan segera menyusul mereka. Kelompok yang dipimpin Kebo Serut itu adalah salah satu di antara kelompok-kelompok yang menyerang dari arah hutan jabung. Menurut perhitungan, maka mereka akan dengan tiba-tiba muncul dari dalam hutan dan langsung menyerang bangunan induk pada perkemahan yang dianggap tidak mempunyai kekuatan untuk melawan itu. Tetapi ternyata yang telah bergerak lebih dahulu bukannya hanya sekelompok orang yang dipimpin oleh Kebo Serut. Hampir semuanya telah bergerak lebih dahulu sebelum isyarat itu dilontarkan, sehingga mereka berada di jarak yang lebih dekat dari yang telah disepakati. Demikianlah, ketika mereka melihat dan mendengar isyarat panah sendaren dan panah api, maka serentak mereka pun telah berlari menyerang perkemahan di pinggir hutan jabung itu. Sambil berlari mereka pun berteriak-teriak bagaikan akan meruntuhkan langit. Namun bukan hanya mereka sajalah yang menghambur sambil mengacu-acukan senjata. Pada saat yang bersamaan, maka dari setiap barak, para prajurit pun berlari-lari keluar dengan senjata telanjang, berdesakan seperti laron yang keluar dari lubang mereka di bawah tanah yang terendam air pada penghujung musim hujan. Meskipun nampaknya para prajurit yang tidak mengenakan ciri-ciri keprajuritan itu hanya berlari-larian di sekitar perkemahan, namun sebenarnya lah bahwa mereka telah mendapat perintah-perintah sebelumnya. Sehingga mereka melakukan satu gerakan yang pasti. Lawan dapat saja menjadi bingung melihat gerak orang-orang yang keluar dari perkemahan. Tetapi para prajurit itu sendiri sebenarnya sama sekali tidak menjadi kebingungan. Dalam pada itu, orang-orang yang dengan tergesa-gesa berlari-lari menyerang perkemahan itu, tidak sempat memperhatikan hambatan, jerat atau jebakan-jebakan yang telah dibuat oleh para prajurit yang ikut dalam kerja yang besar, membangun padepokan di hutan jabung itu. Seseorang tiba-tiba saja terpelanting jatuh, ketika kakinya menyentuh sulur pepohonan yang menyilang. Namun demikian tubuhnya terguling di tanah, maka senjatanya telah terlempar dan hilang di semak-semak. Teriakan nyaring pun telah menggetarkan udara. Disusul dengan umpatan kasar, ketika dua orang bersama-sama telah terperosok ke dalam lubang yang cukup dalam karena mereka telah menginjak penutupnya yang disamarkan. Sementara itu, orang yang lain, yang berlari kencang sekali telah melanggar tali yang menyilang tepat di lehernya, sehingga orang itu pun telah tercekik hingga pingsan. Banyak peristiwa yang telah terjadi di seputar barak itu. Yang terbanyak adalah mereka yang terperosok ke dalam lubang yang dalam, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk dengan cepat naik lagi. Hambatan, jerat dan jebakan-jebakan itu ternyata mempunyai arti yang penting bagi para prajurit yang bertahan. Orang-orang yang datang menyerang seperti banjir bandang itu, tidak lagi dapat memusatkan perhatian mereka sepenuhnya kepada sasaran. Tetapi mereka harus memperhatikan tanah tempat mereka akan menginjakkan kaki mereka.
Dengan demikian, maka arus serangan yang datang itu pun menjadi semakin lambat pula, sehingga para prajurit itu pun sempat menempatkan dirinya sebaik-baiknya. Ketika kemudian pasukan para penyerang itu mulai berbenturan dengan para prajurit yang mempertahankan perkemahannya, mereka pun terkejut karenanya. Menilik cara mereka yang bertahan itu bersikap, maka para penyerang itu segera menyadari bahwa mereka tidak sekedar berhadapan dengan para belandong penebang kayu yang hanya mampu mengayunkan kapak mereka untuk memotong dan membelah kayu. Tetapi ternyata orang-orang itu memiliki kemampuan mempergunakan senjata mereka dengan terampil. Ketika kemudian matahari naik, maka pertempuran pun menjadi semakin seru. Orang-orang yang menyerang perkemahan itu mulai menyadari bahwa mereka berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan yang mapan. Seorang yang berwajah garang berteriak nyaring. "Anak iblis! Dari siapa kalian belajar berkelahi?" Tidak ada yang menjawab. Tetapi putaran pedang orang-orang yang bertahan itu menjadi semakin berbahaya. Serangan-serangan yang datang dari berbagai arah itu segera terhambat. Selain beberapa orang di antara mereka tidak mampu lagi bertempur karena jebakan-jebakan yang telah dipasang, maka mereka pun telah menghadapi lawan yang berbekal ilmu kanuragan. Jika semula mereka mengira bahwa mereka akan dapat dengan cepat menyelesaikan pekerjaan mereka secepat orang yang menyapu halaman, ternyata mereka telah tertahan demikian benturan terjadi. Sebagian di bibir hutan, sedangkan yang lain di padang perdu dan ilalang. Kebo Serut yang membawa para pengikutnya menerobos hutan Jabung, menjadi sangat marah. Beberapa orangnya telah terjebak. Sementara itu, demikian mereka sampai di bibir hutan, maka mereka harus menghadapi perlawanan yang keras dari orang-orang yang memiliki bekal kemampuan yang memadai. Siapakah mereka sebenarnya? Bertanya Kebo Serut kepada diri sendiri. Tetapi Kebo Serut tidak mau terhambat oleh mereka. Kebo Serut ingin segera sampai ke bangunan utama perkemahan sementara itu. Menurut laporan orang-orangnya yang telah mengamati perkemahan itu sebelumnya, serta menurut perhitungannya, maka Pangeran Benawa tentu berada di bangunan utama itu. Karena itu, bersama dengan beberapa orang kepercayaannya, Kebo Serut berusaha untuk menerobos pertahanan yang kuat itu, menyusup di sela-sela pertempuran, menuju ke bangunan induk. Ternyata bukan hanya Kebo Serut yang melakukannya. Setiap pemimpin kelompok, gerombolan serta perguruan yang ikut serta menyerang perkemahan itu, berpola pikir sama dengan Kebo Serut. Karena itu, maka beberapa orang di antara mereka telah berusaha untuk menyusup di sela-sela pertahanan yang kuat itu. Dalam pada itu, para cantrik yang berada di bangunan utama pun telah bersiap seluruhnya. Beberapa di antara mereka berniat untuk keluar dari dinding bangunan utama itu. Tetapi Ki Lurah Yudatama, pimpinan prajurit dari pasukan khusus yang ditempatkan di barak utama perkemahan sementara itu melarang mereka. "Kenapa?" bertanya salah seorang dari para cantrik itu. "Itu perintah," jawab Ki Lurah singkat. Jawaban itu tidak memuaskannya. Tetapi Ki Panengah pun kemudian menegaskan pula. "Kita akan tetap berada di barak utama ini. Kita belum akan turun ke halaman. Kita akan menunggu perkembangan selanjutnya." Ketika hal itu dinyatakan oleh Ki Panengah, maka para cantrik pun tidak berani membantahnya. Meskipun mereka merasa kecewa, tetapi mereka mematuhinya. Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya sendiri sebenarnya juga ingin keluar bahkan dari dinding yang memagari halaman barak utama itu. Tetapi ia tidak ingin memberi contoh buruk dengan melawan perintah gurunya. Karena itu, maka keduanya, bersama Paksi, tetap saja berada di bangunan utama perkemahan sementara itu. Dalam pada itu, pertempuran semakin lama menjadi semakin sengit. Ki Rangga Suratapa langsung memimpin pasukannya mempertahankan perkemahan itu. Ternyata kelompok-kelompok orang yang menyerang perkemahan sementara itu jumlahnya cukup besar. Jika saja jumlah prajurit yang berada di hutan Jabung itu tidak ditambah, maka para prajurit itu dengan cepat akan mengalami kesulitan. Dalam pada itu, beberapa orang berilmu tinggi yang datang menyerang perkemahan itu, mampu menyusup di sela-sela pertempuran menuju ke bangunan utama. Lapisan-lapisan pertahanan yang ada dapat mereka lewati. Beberapa orang pengawal mereka sempat mendesak para prajurit untuk membuka jalan para pemimpin mereka menuju ke bangunan induk. Keberhasilan para pemimpin kelompok-kelompok serta perguruan-perguruan yang menyerang perkemahan itu menyusup pertahanan telah dilaporkan kepada Ki Rangga Suratapa yang dengan cepat bergerak ke bangunan induk. Ia pun segera memerintahkan Ki Lurah Yudatama untuk mempersiapkan pasukan khusus yang dipimpinnya. "Mereka akan memasuki barak utama ini," desis Ki Rangga.
Kami sudah siap, Kirangga. Awasi Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya, agar mereka tidak bergerak jauh dari beberapa orang prajurit yang sudah ditunjuk. Ki Lurah Yudatama mengangguk. Katanya, masing-masing akan selalu dikawal oleh 3 orang prajurit dari pasukan khusus. Kirangga pun kemudian berkata, aku ada di luar dinding bangunan utama ini. Sebagian dari pasukan khusus dapat membantu Kirangga. Kirangga mengangguk. Katanya, terima kasih. Ki Lurah pun kemudian telah memerintahkan beberapa orang prajuritnya untuk berada di depan regol bangunan utama perkemahan itu bersama Kirangga Suratapa dengan beberapa pengawalnya. Sementara pertempuran pun telah terjadi di mana-mana. Ternyata bahwa orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok dan perguruan-perguruan yang menyerang perkemahan itu, benar-benar harus bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka. Kerja yang mereka hadapi adalah kerja yang sangat keras dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Jauh dari dugaan sebelumnya, maka para Belandong Kayu tidak akan mampu berbuat banyak. Mereka yang datang menyerang itu akan membabat habis mereka seperti menebas batang ilalang saja. Namun 1-2 kawan mereka justru telah terpelanting jatuh. Yang lain mengerang kesakitan sambil terbaring diam. Yang lain lagi justru berguling-guling sambil berteriak-teriak nyaring. Siapakah mereka sebenarnya? Pertanyaan itu pun mulai menggelitik mereka yang harus memeras kemampuan mereka menghadapi orang-orang yang dikira sekedar Belandong Kayu itu. Sementara itu pertempuran semakin lama menjadi semakin seru. Beberapa orang yang berhasil menyusup di sela-sela pertempuran itu telah mendekati pintu regol bangunan utama perkemahan sementara itu. Namun Kirangga Wirayuda telah siap untuk menahan mereka. Sementara di belakang regol Ki Lurah Yudatama dan beberapa orang prajurit dari pasukan khusus telah siap pula. Dalam pada itu, para cantrik yang berada di dalam barak justru menjadi gelisah. Mereka merasa lebih baik berada di luar barak daripada di dalam. Jika mereka harus bertempur, maka bertempur di tempat yang lebih luas akan memberikan keleluasaan untuk bergerak. Apakah kami akan tetap di penjara di dalam barak ini? Bertanya salah seorang di antara mereka. Pertempuran itu sudah menjadi semakin dekat dengan barak utama ini. Justru karena itu, maka kami ingin keluar. Biarlah para prajurit menyelesaikan tugas mereka. Para cantrik itu pun menjadi semakin gelisah. Sementara Pangeran Benawa dan Raden Sutawijaya hanya termangu-mangu saja. Namun ternyata bahwa Ki Panengah dan Ki Waskita sependapat dengan murid-murid mereka. Bahkan Ki Kriyadama justru berbisik. Berbahaya bagi mereka jika mereka tetap berada di dalam barak ini. Ya. Jika ada di antara para penyerang yang melemparkan api, maka kalutlah keadaan di dalam barak ini. Dalam kekalutan, maka akal tidak lagi bening. Tetapi akan menjadi keruh, sahut Ki Waskita. Karena itu, maka Ki Panengah pun kemudian berkata kepada seorang prajurit. Apakah aku dapat berbicara dengan Ki Lurah Yudatama? Ki Lurah sudah dalam kesiagaan menghadapi lawan yang semakin dekat dengan regol bangunan ini. Jika demikian, biarlah aku menemuinya di luar. Ternyata Ki Panengah berhasil meyakinkan Ki Lurah Yudatama bahwa sebaiknya para cantrik berada di luar. Baiklah, berkata Ki Lurah. Tetapi biarlah mereka berada di halaman belakang bersama para prajurit yang bertugas di bangunan induk ini. Ketika hal itu disampaikan kepada para cantrik, maka mereka pun bersorak kegirangan. Seorang di antara mereka berteriak. Kami memang bukan perawan-perawan pingitan. Dengan cepat, para cantrik itu menghambur keluar. Tetapi seperti yang diperintahkan oleh Ki Lurah Yudatama, mereka berada di halaman belakang bangunan utama itu. Dari sela-sela dinding kayu yang mengelilingi barak induk itu, para cantrik melihat bahwa di sekelilingnya telah terjadi pertempuran. Para prajurit memang agak kesulitan menahan arus para penyerang, karena jumlah para penyerang yang cukup banyak. Tetapi seorang cantrik berdesis. Aku berharap bahwa ada beberapa orang yang dapat lolos dan memasuki halaman ini. Mereka tentu dengan mudah meloncati dinding kayu itu, sebagaimana kita pun dengan mudah dapat melakukannya. Ki Panengah, Ki Waskita dan Ki Kriyadama menjadi berdebar-debar melihat pertempuran yang semakin sengit itu. Mereka pun memperhitungkan bahwa sebagian dari mereka tentu akan berhasil memasuki halaman bangunan induk itu. Mereka akan dengan mudah meloncati dinding kayu yang memang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rapat itu. Bahkan dinding kayu itu tidak akan terlalu sulit untuk dirobohkan.
Karena itu, maka Ki Panengah pun kemudian mendekati Pangeran Benawa yang berdiri tidak terlalu jauh dari Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekas selain prajurit dan pasukan khusus yang bertugas mengawalnya. Pangeran jangan meninggalkan halaman belakang ini. Keadaan sangat berbahaya. Pangeran Benawa tersenyum. Katanya, "Baik, Guru. Aku tidak akan pergi kemana-mana." Namun ketika Ki Panengah bergeser menjauh, Pangeran Benawa itu pun berkata, "Di lereng selatan Gunung Merapi aku hanya berdua saja bersama Paksi menghadapi orang-orang itu." "Keadaannya sudah berbeda, Adimas," sahut Raden Sutawijaya. "Ya." Pangeran Benawa menarik nafas panjang. Saat itu, mereka tentu tidak tahu bahwa Adimas adalah Pangeran Benawa. "Ya." Nah, sekarang mereka mengetahui bahwa Adimas inilah yang bernama Pangeran Benawa, yang mengenakan cincin bermata 3. "Aku tidak mengenakannya," jawab Pangeran Benawa sambil menengadahkan ke-10 jari-jarinya. "Adimas menyembunyikan cincin itu?" "Ya." "Itu sangat berbahaya. Cincin itu dapat benar-benar hilang dalam kekalutan seperti ini." Sementara itu, orang-orang yang memburu Adimas Pangeran tidak mau tahu bahwa cincin itu sudah Adimas sembunyikan. Tetapi Pangeran Benawa tertawa. Katanya sambil menyentuh kantong ikat pinggangnya. "Aku sembunyikan di sini. Itu sangat berbahaya. Cincin itu dapat benar-benar hilang dalam kekalutan seperti ini." Sementara itu, Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Keadaan yang gawat itu bagi Pangeran Benawa tidak lebih menegangkan daripada bermain sembunyi-sembunyian di saat terang bulan. Dalam pada itu, pertempuran pun menjadi semakin seru. Dinding halaman bangunan utama itu sudah mulai bergetar. Ternyata di bagian depan beberapa orang telah berloncatan masuk. Tetapi mereka seakan-akan telah memasuki kandang harimau yang buas dan lapar. Demikian mereka meloncat turun di dalam lingkungan dinding halaman bangunan utama, maka para prajurit yang sudah bersiap segera menyambut mereka. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Sebagian dari mereka berusaha untuk dapat memecahkan pertahanan di depan pintu regol. Yang lain berebut memanjat naik untuk meloncati dinding halaman. Namun Kirangga Suratapa yang bertahan di depan pintu regol telah bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Para prajurit pun telah bertempur dengan garangnya. Namun mereka tidak mampu mencegah orang-orang yang berloncatan memasuki halaman bangunan utama. Namun Ki Lurah Yudatama telah meneriakkan aba-aba untuk menyambut mereka. Orang-orang yang dengan sangat bernafsu meloncati dinding halaman tanpa perhitungan, harus menebus ketergesa-gesaan mereka. Orang-orang itu pun segera terkapar bersandar dinding halaman tanpa dapat memberikan perlawanan lagi. Tetapi yang lain telah berloncatan memasuki halaman bangunan utama itu. Bahkan dari arah belakang pula. Para pemimpin mereka yang pertama-tama meloncat memasuki halaman di bagian belakang dari halaman bangunan utama itu adalah justru Kebo Serut. Tetapi Kebo Serut itu terkejut. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang yang dengan serta-merta menyambutnya dengan menyebut namanya. "Kerbau tua. Kau masih saja bernafsu untuk menjadi raja di Pajang?" "Kau siapa?" bertanya Kebo Serut. "Namaku Waskita, Kebo Serut. Apakah kau tidak mengenal aku lagi?" "Aku belum pernah mengenalmu. Aku juga belum pernah mendengar namamu. Sebut gelarmu." "Aku tidak punya gelar. Namaku Waskita. Hanya itu." "Minggirlah. Aku ingin bertemu dengan Pangeran Benawa." Adalah di luar dugaan bahwa Pangeran Benawa justru mendekatinya sambil bertanya, "Kau ingin menemui aku?" Wajah Kebo Serut menjadi tegang. Sementara itu ketiga orang prajurit pengawal Pangeran Benawa pun telah berdiri di sekitarnya. "Kau membuat aku bingung," berkata Pangeran Benawa kepada ketiga orang pengawalnya itu. Tidak seorang pun di antara mereka menjawab. Sementara itu, pertempuran di halaman belakang itu pun telah menjadi semakin ribut. Beberapa orang berloncatan masuk. Namun beberapa orang pula yang langsung terlempar dengan luka menganga di tubuh mereka. Kebo Serut yang melihat Pangeran Benawa itu pun berteriak, "Tangkap anak itu. Aku memerlukannya." Tetapi Ki Waskita pun berkata, "Kau tidak akan dapat menangkapnya, kerbau tua." "Kenapa tidak?" bertanya Kebo Serut. "Pangeran Benawa memiliki kemampuan untuk menghindar," jawab Ki Waskita.
Namun Pangeran Benawa sendiri itu pun bertanya, "Untuk apa kau akan menangkap aku? Aku memerlukanmu." Desis Kirangga. "Untuk apa? Jika yang berusaha menangkapku adalah orang-orang dari Goa Lampin, aku masih dapat mengerti, karena itu merupakan kebiasaan mereka. Tetapi jika yang ingin menangkapku itu kau, kakek tua." "Persetan," geram Kebo Serut. Orang tua itu tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia adalah orang pertama yang memasuki halaman bangunan utama, serta berhasil bertemu dengan Pangeran Benawa. Karena itu, maka Kebo Serut itu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Beberapa orangnya pun segera mengepung Pangeran Benawa dan Ki Waskita, sementara di halaman belakang itu pun pertempuran sudah menjadi semakin sengit. Tetapi Ki Waskita pun tidak tinggal diam. Ketika Kebo Serut itu mulai beranjak, maka Ki Waskita pun telah bergeser pula. "Aku ingin memperingatkanmu, Ki Waskita. Minggirlah. Aku ingin menangkap Pangeran Benawa. Apakah aku harus membiarkan saja? Atau bahkan kau ingin aku membantumu menangkapnya?" Justru Pangeran Benawalah yang tertawa. Katanya, "Kau agaknya orang aneh, kakek tua." "Baiklah," berkata Kebo Serut. "Jika kau mencoba menghalangiku, Ki Waskita, maka yang tertinggal hanyalah namamu saja." Ki Waskita pun segera bersiap. Ia sadar bahwa Kebo Serut adalah seorang yang berilmu tinggi. Namun dalam pada itu, Kebo Serut pun berteriak sekali lagi, "Tangkap Pangeran Benawa. Hidup atau mati." Beberapa orang pun kemudian telah bergerak bersama-sama. Para pengikut Kebo Serut itu sama bernafsunya sebagaimana Kebo Serut sendiri, karena mereka telah mendengar bahwa cincin yang diburu oleh Kebo Serut itu ada pada Pangeran Benawa. 3 orang prajurit dari pasukan khusus yang mengawal Pangeran Benawa itu pun dengan tangkasnya menahan serangan itu. Dengan pedang di tangan, mereka bertempur dengan garangnya. Tetapi lawannya terlalu banyak, sehingga beberapa orang di antara mereka sempat mendekati dan menyerang langsung Pangeran Benawa dari beberapa arah. Ketiga orang prajurit yang merasa dibebani tanggung jawab atas keselamatan Pangeran Benawa itu menjadi gelisah. Tetapi lawan memang terlalu banyak, sementara Pangeran Benawa sendiri sulit untuk ditempatkan di tempat yang tidak terlalu berbahaya. Sejenak kemudian, Pangeran Benawa sendiri harus bertempur menghadapi lawan-lawannya. Namun Pangeran Benawa tidak lagi mempergunakan sepasang pisau belati. Tetapi di tangan Pangeran Benawa itu tergenggam sebatang tombak pendek. Dengan tombak pendek itu, Pangeran Benawa ternyata menjadi semakin garang. Mata tombaknya yang kehitam-hitaman dengan pamornya yang berkeredipan berputaran di tangannya yang terampil. Namun Pangeran Benawa itu harus mengerahkan kemampuannya menghadapi beberapa orang yang mengepungnya, sementara ketiga orang prajurit pilihan yang mengawalnya harus berhadapan pula dengan beberapa orang pengikut Kebo Serut. Dalam pada itu, orang-orang yang ingin memasuki halaman bangunan induk itu tidak lagi membuang-buang waktu dengan meloncati dinding halaman. Tetapi dinding halaman itulah yang kemudian telah mereka robohkan, sehingga dengan demikian, maka kelompok-kelompok orang telah memasuki halaman itu pula. Namun para prajurit dan para cantrik pun telah menghadapi mereka. Para prajurit dari pasukan khusus yang berada di halaman itu, bersama para cantrik yang sudah memiliki bekal yang cukup, segera menyambut mereka. Nampaknya Kebo Serut dan para pengikutnya lah yang mendapat kesempatan terbaik untuk dapat menangkap Pangeran Benawa. Namun ternyata tidak mudah untuk menangkap Pangeran Benawa. Beberapa orang telah mengepungnya dan menyerangnya dari segala arah. Namun justru setiap kali, justru di antara orang-orang yang mengepung itulah yang terdengar teriakan kesakitan. Seorang-seorang di antara mereka terlempar jatuh dan mengerang kesakitan. Sementara itu, ketiga orang prajurit dari pasukan khusus yang terpilih untuk mengawal Pangeran Benawa itu pun telah mengerahkan segenap kemampuan mereka pula. Setiap kali senjata mereka telah menggores tubuh lawan mereka. Ujung senjata itu pun telah beberapa kali menghunjam di dada lawan. Tetapi lawan memang terlalu banyak. Para pengikut Kebo Serut yang tidak menepati kesepakatan permainan saat mereka menyerang, memang mendapat kesempatan pertama menggapai bangunan utama itu. Namun orang-orang yang mengepung Pangeran Benawa itu terkejut, ketika tiba-tiba saja seorang anak muda telah melibatkan diri untuk ikut melawan mereka. Seorang anak muda yang bersenjata tongkat. Dengan garangnya anak muda itu mengayun-ayunkan tongkatnya di antara serunya pertempuran. Pangeran Benawa yang melihat kehadiran anak muda itu tersenyum. Katanya,
Bagaimana dengan para cantrik yang lain, Paksi? Mereka dapat menempatkan diri mereka dengan baik, Pangeran, jawab Paksi. Bagaimana dengan Ki Panengah? Temu dengan Pangeran Benawa. Bersama Ki Kriyadama, mereka berada di antara para cantrik yang memberikan perlawanan dengan baik. Pangeran Benawa tertawa. Ia tidak menanyakan Raden Sutawijaya, karena Pangeran Benawa yakin akan kelebihan saudara angkatnya itu. Pertempuran pun semakin lama menjadi semakin seru. Ternyata tidak semua orang berilmu tinggi segera mampu mencapai bangunan utama. Kelompok-kelompok prajurit telah menahan mereka. Sementara itu, para prajurit terpilih dengan garangnya telah menepis setiap serangan dari gerombolan-gerombolan yang menginginkan cincin kerajaan yang berada di tangan Pangeran Benawa itu. Pertempuran di belakang bangunan utama itu menjadi semakin sengit. Tetapi orang-orang yang datang menyerang itu harus melihat kenyataan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk dapat bergerak lebih jauh, apalagi menemukan Pangeran Benawa, kecuali Kebo Serut dan para pengikutnya. Bahkan mereka harus memberikan korban yang semakin banyak. Ki Panengah, Ki Kriyadama dan bahkan Raden Sutawijaya bukan jenis pembunuh yang tidak berjantung. Meskipun di peperangan yang sengit, mereka masih mampu membuat pertimbangan untuk tidak membunuh lawannya, tetapi sekedar membuat mereka tidak berdaya. Namun jika senjata mereka pada satu saat menyentuh jantung, adalah satu hal yang memang sulit untuk dihindari. Namun akhirnya bukan hanya Kebo Serut sajalah yang telah memasuki halaman di belakang bangunan utama itu. Ternyata para pemimpin dari gerombolan dan perguruan yang lainnya sampai juga ke halaman di belakang bangunan utama itu. Ketika Gedhak Panunggul meloncati dinding yang roboh, maka ia pun segera melihat betapa orang-orangnya yang telah mendahului memasuki halaman itu mengalami kesulitan. Gedhak Panunggul pun menggeram. Ia pun segera mendekati seorang tua yang dengan mudahnya menghalau orang-orang yang datang menyerangnya dari arah manapun juga. Luar biasa, desis Gedhak Panunggul. Siapa namamu? Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun berdesis. Namaku Kriyadama. Kau tidak bertanya namaku, justru Gedhak Panunggul yang bertanya. Ki Kriyadama tersenyum. Namun ia pun kemudian bertanya. Bukankah namamu tidak menakutkan sehingga aku akan dapat menjadi pingsan karenanya? Namaku Gedhak Panunggul. Ikan akan meruntuhkan langit. Ki Kriyadama menarik nafas dalam-dalam. Sementara Gedhak Panunggul itu pun bertanya. Kenapa? Untunglah, aku belum pernah mendengar namamu. Persetan dengan kau iblis tua. Minggirlah, atau bersiaplah untuk mati. Tidak, jawab Ki Kriyadama. Tugasku masih banyak. Aku masih belum bersiap untuk mati. Gedhak Panunggul tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun segera bergeser dan bersiap untuk bertempur. Sementara itu Ki Kriyadama pun telah bersiap pula. Sebilah pedang telah tergenggam di tangannya. Sementara itu, lawannya juga telah memegang senjata yang mendebarkan. Sebuah bindi yang bergerigi tajam. Keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran yang seru. Namun ternyata kekerasan dan kekasaran Gedhak Panunggul sangat menyulitkan Ki Kriyadama. Karena itu, maka setiap kali Ki Kriyadama itu harus berloncatan mengambil jarak. Namun seorang cantrik yang bertubuh tinggi tegap tidak membiarkan Ki Kriyadama dalam kesulitan. Dengan bekal ilmu yang telah dimilikinya, maka cantrik itu pun telah melihatkan diri melawan Gedhak Panunggul. Bahkan seorang lagi cantrik yang bergabung dengan mereka, karena cantrik itu tahu bahwa Ki Kriyadama lah yang telah diserahi untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan padepokan bagi mereka. Jika terjadi sesuatu atas Ki Kriyadama, maka pembangunan padepokan itu setidak-tidaknya akan terhambat, berkata para cantrik itu di dalam hati mereka. Sebenarnya lah, para cantrik itu pun sudah memiliki ilmu dasar yang kuat. Bersama Ki Kriyadama yang juga berilmu tinggi, maka mereka merupakan lawan yang berat bagi Gedhak Panunggul. Sementara itu, yang berusaha memasuki halaman bangunan utama kemudian dinding halaman itu roboh, namun sebagian dari para penyerang itu tetap tertahan di luar dinding yang roboh itu. Wirabangga yang datang dari depan bersama para pengikutnya, harus bertempur menghadapi Ki Rangga Suratama. Ternyata pertahanan Ki Rangga itu juga sulit untuk ditembus. Ki Rangga adalah prajurit pilihan yang berilmu tinggi. Sehingga dengan demikian, maka sulit bagi Wirabangga untuk dapat melewati Ki Rangga Suratama.
Wirabangga sendiri yang berhadapan langsung dengan Kirangga Suratama segera menyadari bahwa Kirangga memiliki kemampuan yang tinggi. Namun Wirabangga tidak segera dapat mengenalinya, bahwa ia berhadapan dengan seorang perwira prajurit Pajang yang tangguh. Tetapi Wirabangga itu pun segera yakin, bahwa yang menghadapinya itu bukan sekedar seorang tukang belandong, penebang dan membelah kayu, atau seorang tukang kayu yang menyiapkan pekerjaan kayu bagi sebuah padepokan. "Siapa kau sebenarnya, Kisanak?" Namun Kirangga itu menjawab, "Aku Surakampak. Aku seorang penebang pohon yang kenamaan di seluruh Pajang. Bahkan pohon-pohon yang dianggap keramat seperti apapun, aku akan sanggup menebangnya. Sebaliknya pepohonan yang berdiri dekat dengan bangunan dan di atas jalan-jalan atau di tempat-tempat yang rumit lainnya, aku akan dapat menebangnya tanpa menimbulkan kerusakan apapun serta tidak akan menutup jalan meskipun hanya sekejap." "Persetan," geram Wirabangga. "Jangan berharap aku mempercayaimu. Terserah kepadamu. Aku tidak akan memaksamu untuk percaya. Tetapi kau sendiri akan mengalami. Aku akan menebangmu seperti menebang sebatang pohon pisang. Kau tidak bersenjata kapak. Kapak hanya untuk menebang pohon. Tidak untuk bertempur. Pedangmu terlalu baik bagi seorang belandong kayu. Pedangmu adalah pedang seorang perwira prajurit." Kirangga Suratama tertawa. Ternyata mata orang itu cukup tajam. "Siapa namamu?" bertanya Kirangga. "Jangan berharap aku mempercayaimu." "Wirabangga. Siski Panengah." Kirangga mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Kirangga itu berdesis. "Pulang sajalah. Ajak orang-orangmu. Apa sebenarnya yang kau maui dengan menyerang perkemahan ini? Aku tidak gila untuk begitu saja pergi. Serahkan Pangeran Benawa. Kalian semuanya akan selamat. Tetapi jika tidak, maka perkemahan ini akan menjadi karang abang. Semua orang akan mati dan rencana kalian untuk membangun sebuah padepokan hanya tinggal sebuah mimpi buruk saja. Jika demikian, kita akan bertempur untuk menentukan siapakah yang harus tunduk di antara kita." Wirabangga menggeram. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang yang tegar menghadapi pertempuran yang sengit itu, tanpa sedikit pun menunjukkan kegelisahan serta kecemasannya. Sejenak kemudian, Wirabangga pun telah meloncat menyerang. Sedangkan Kirangga dengan tangkasnya meloncat mengelakkan serangan itu. Namun dengan cepat pula membalas menyerang. Pertempuran di antara keduanya pun segera menjadi semakin seru. Keduanya pun kemudian telah bertempur semakin cepat dan keras. Dalam pada itu pertempuran di pinggir hutan Jabung itu pun menjadi semakin sengit. Orang-orang dari gerombolan dan perguruan yang telah menyerang perkemahan itu berusaha untuk mencapai bangunan utama. Tetapi mereka mendapat perlawanan yang sangat berat. Meskipun ada di antara mereka yang berhasil menyusup dan memasuki halaman bangunan utama, namun di halaman itu, mereka juga mendapat perlawanan yang sangat keras. Sementara itu, Raden Sutawijaya bertempur bersama beberapa orang cantrik serta pasukan khusus yang ditempatkan di halaman bangunan utama itu. Tetapi semakin lama Raden Sutawijaya telah tergeser sampai ke samping bangunan. Namun tidak seorang pun yang mampu menghentikannya. Setiap kali orang-orang yang bertempur di sekitarnya telah terlempar keluar dari arena tanpa dapat melibatkan diri lagi ke dalam pertempuran. Namun Raden Sutawijaya itu pun terkejut ketika di arena pertempuran itu ia melihat beberapa orang perempuan yang bertempur dengan garangnya. Mereka menyeruak di antara dentang senjata yang beradu, langsung menghentakkan kemampuan mereka mendesak para cantrik dan prajurit yang bertahan. Namun Raden Sutawijaya segera mengetahui bahwa mereka adalah para murid dari perguruan Goa Lampin. Perguruan sesat yang menghimpun beberapa orang perempuan yang dapat mereka pengaruhi dan bahkan kemudian bersedia berjalan seiring. Belum lagi Raden Sutawijaya mengambil sikap, tiba-tiba saja dua orang perempuan cantik telah berdiri di hadapannya. "Aku tentu berhadapan dengan Raden Sutawijaya," desis seorang di antara mereka. "Kau siapa?" bertanya Raden Sutawijaya. "Namaku Melayawerdi," bertanya Pangeran Benawa. "Aku Megar Permati, Raden." "Jadi kalianlah para pemimpin di perguruan Goa Lampin. Dari mana Raden mengetahuinya?" "Ah, nama kalian telah dikenal oleh semua orang muda di Pajang. Sepasang perempuan cantik yang memimpin sebuah perguruan yang disebut perguruan Goa Lampin." "Ah, Raden.
Apakah Raden pernah mendengar nama kami? Bertanya Malayawerdi. Tentu, jawab Raden Sutawijaya. Sebenarnya sudah lama aku ingin bertemu dengan kalian. Tetapi agaknya baru sekarang aku mendapat kesempatan. Raden ingin bertemu dengan kami? Ya. Apakah Raden mempunyai kepentingan dengan kami? Ya. Aku ingin melihat apa yang kau simpan di dalam sarangmu di Goa Lampin. Ah, Raden. Kami tidak menyimpan apa-apa. Semua orang tahu tentang tabiatmu sebagaimana semua orang tahu tentang kemampuanmu berdua. Malayawerdi itu tertawa. Katanya, kami memang ingin mohon Raden bersedia datang ke padepokan kami. Kami memang datang untuk menjemput Raden dan Pangeran Benawa. Jika Raden dan Pangeran Benawa bersedia datang ke perguruan kami, maka kami berjanji untuk melepaskan semua orang yang pernah kami simpan di perguruan kami. Aku dan adikku Megar Permati hanya akan menghamba kepada Raden dan Pangeran Benawa. Tiba-tiba saja terasa tengkuk Raden Sutawijaya meremang. Ketika Malayawerdi melangkah mendekat, maka Raden Sutawijaya itu pun bergeser surut. Malayawerdi semakin mendekat. Demikian pula Megar Permati. Dengan nada suaranya yang tinggi dan dibuat-buat Megar Permati berkata, Raden. Jika Raden bersedia datang ke perguruan kami, maka Raden akan berada di tengah-tengah kehidupan yang hanya dapat ditandingi oleh mimpi dan angan-angan. Selain kami berdua, maka perempuan-perempuan cantik akan berada di sekitar Raden setiap saat. Raden akan dapat meyakini bahwa Raden akan berada di dalam taman yang penuh dengan bunga-bunga yang harum baunya serta tenggelam dalam kehangatan pelayanan kami. Raden Sutawijaya bukanlah anak-anak lagi. Namun sikap Malayawerdi dan Megar Permati membuat tubuhnya menjadi gemetar. Ketika di luar sadarnya ia memandang wajah perempuan-perempuan cantik itu, terasa kekuatan yang aneh telah mencengkam jantungnya. Namun Raden Sutawijaya bukan orang kebanyakan. Justru Malayawerdi dan Megar Permati telah membuat satu kesalahan karena mereka berusaha untuk menguasai perasaan Raden Sutawijaya dengan ilmunya. Raden Sutawijaya segera menyadari bahwa kedua orang perempuan itu sedang berusaha untuk mencengkam hatinya lewat pandangan mata mereka. Jika hal itu terjadi pada orang lain, maka dengan beradu pandang, maka orang itu akan segera tunduk kepada kehendak Malayawerdi atau Megar Permati. Tetapi berbeda dengan Raden Sutawijaya. Raden Sutawijaya yang mengetahui bahwa keduanya memiliki ilmu yang dapat memaksakan kehendak mereka lewat benturan pandangan mata, sama sekali tidak menghindarinya. Sekali-sekali dipandanginya mata Malayawerdi dan sejenak kemudian ditatapnya dengan tajamnya mata Megar Permati. Semula Malayawerdi dan Megar Permati berpengharapan bahwa Raden Sutawijaya itu akan segera tunduk kepada mereka. Bahkan Raden Sutawijaya akan dapat mereka peralat untuk mengikat Pangeran Benawa pula. Sementara itu, mereka tidak hanya akan memiliki Pangeran Benawa, putra Kanjeng Sultan Pajang, tetapi juga cincin yang sedang diperebutkan itu. Namun wajah mereka pun semakin lama justru menjadi semakin tegang. Malayawerdi dan Megar Permati merasakan tusukan-tusukan halus di jantung mereka. Setiap kali mereka beradu pandang dengan Raden Sutawijaya, justru dada merekalah yang telah berguncang. Kedua orang perempuan cantik itu mula-mula tidak menyadarinya. Namun semakin lama terasa dada mereka mulai menjadi nyeri. Raden, desis Malayawerdi. Raden masih belum menjawab. Ya, Raden. Megar Permati pun ingin meyakinkan apa yang telah terjadi. Jawablah permohonan kami. Raden Sutawijaya pun kemudian menjawab. Nyi Malayawerdi dan Nyi Megar Permati. Aku adalah putra pemanahan serta putra angkat Kanjeng Sultan Hadiwijaya di Pajang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah aku pantas berada di sarang kalian bersama Adimas Pangeran Benawa? Jika saja aku ingin berada di antara perempuan-perempuan cantik, aku dapat menghimpun 1000 perawan tercantik di seluruh Pajang. Mereka tentu lebih berarti bagiku dari perempuan-perempuan di Goa Lampin. Wajah Malayawerdi dan Megar Permati menjadi merah. Ternyata bahwa ketajaman ilmu mereka tidak mampu menikam jantung Raden Sutawijaya. Karena itu, maka Nyi Malayawerdi itu pun menggeram. Raden telah menghina kami. Menghina kami sebagai perempuan dan menghina kami sebagai pemimpin sebuah perguruan yang besar dan memiliki kekuatan. Tunduklah kepada perintah kami meskipun Raden adalah putra pemanahan serta putra angkat Sultan Pajang. Apalagi sebentar lagi Pajang akan kami hancurkan.
Kekuasaan Kanjeng Sultan akan kami tumbangkan. Raden jangan mengira bahwa kami tidak tahu apa yang ada di dalam Istana Pajang. Istana Pajang tidak lebih bersih dari padepokan kami. Ada berapa puluh perempuan yang tersekap di dalam istana itu. Bahkan tentu jauh lebih banyak dari laki-laki yang ada di perguruan kami. Selama ini kami membiarkan saja dugaan orang bahwa kami telah menyimpan laki-laki di perguruan kami dalam kerangkeng-kerangkeng yang sebenarnya tidak lebih dari sekedar fitnah. Nah, apakah perempuan-perempuan di istana juga tidak ubahnya hidup di dalam kerangkeng? Dada Raden Sutawijaya bagaikan dientak dengan sebongkah batu padas. Darahnya telah menjadi panas. Namun Raden Sutawijaya masih menjawab. Jika kau tahu demikian, kau pun tentu tahu bahwa aku akan merasa lebih baik berada di istana daripada di padepokanmu. Di istana, kamilah yang berkuasa, sementara di padepokanmu, kalianlah yang berkuasa. Di istana, kami dapat menentukan sendiri apa yang ingin kami lakukan. Sementara bersamamu, maka kami adalah budak-budakmu. Persetan dengan dongeng itu, geram Megar Permati yang menjadi tidak sabar. Tunduklah pada perintah kami. Jika pandangan mata kami tidak mampu menguasai kebebasan kehendakmu, maka kemampuan serta ilmu kami akan dapat menundukkanmu. Jika kau luput dari tangan kami, maka kami akan lebih senang melihat kau binasa, anak pemanahan. Jantung Raden Sutawijaya bagaikan membara mendengar cacian Megar Permati. Tetapi Raden Sutawijaya mempunyai pengalaman yang luas menghadapi segala macam lawan di dalam berbagai macam pertempuran. Jika lawannya berhasil membakar jiwanya, sehingga kehilangan kendali nalarnya, maka ia sudah menapak ke dalam kenyataan yang buruk. Karena itu betapapun kemarahan menghentak-hentak di dadanya, namun Raden Sutawijaya tetap mampu mengendalikan perasaannya. Bersiaplah, berkata Raden Sutawijaya kemudian. Kita berada di lingkungan pertempuran yang sengit. Jika kita hanya bercanda saja di sini, maka orang-orang yang sedang bertempur itu akan marah kepada kita. Orang-orangmu yang terlempar dari medan dengan luka di tubuh mereka, akan mengumpati kalian, karena kalian justru tersenyum-senyum di sini. Megar Permati tidak menunggu lebih lama lagi. Tiba-tiba saja senjatanya telah bergetar di tangannya. Raden Sutawijaya melangkah surut. Namun senjata pun segera merunduk. Raden Sutawijaya yang juga bersenjata tombak pendek, telah siap menghadapi kedua orang perempuan kakak beradik itu. Sejenak kemudian, maka Megar Permati yang marah itu telah meloncat menyerang. Kemudian disusul pula oleh Malayawerdi. Dua orang perempuan yang berilmu tinggi. Kau akan menyesal, Raden, geram Malayawerdi sambil meloncat. Diayunkannya pedangnya mendatar selangkah surut, sehingga pedang itu sama sekali tidak menyentuhnya. Namun yang kemudian meloncat menyerang dengan pedang terjulur adalah Megar Permati. Tetapi justru ujung tombak Raden Sutawijaya terjulur ke arah dadanya, sehingga Megar Permati itu mengurungkan serangannya. Demikianlah, kedua orang pemimpin perguruan Goa Lampin itu pun telah bertempur dengan garangnya melawan Raden Sutawijaya. Meskipun keduanya adalah perempuan-perempuan berilmu tinggi, tetapi yang mereka hadapi adalah Raden Sutawijaya. Seorang yang memiliki ilmu seakan-akan tanpa batas. Pertempuran di halaman bangunan utama perkemahan itu menjadi semakin sengit. Sima Pracima yang berloncatan dengan garangnya menerkam lawan-lawannya dengan kuku-kuku bajanya yang tajam, terkejut ketika seorang tua tiba-tiba saja telah berdiri di hadapannya. Kau siapa, Kek? Bertanya Sima Pracima. Orang memanggilku Ki Panengah, Kisanak. Kau siapa? Namaku Sima Pracima. Kepada pasukan berkuda itu? Oh, jadi kaulah yang bernama Sima Pracima. Kau pernah mendengar namaku? Ya. Aku pernah mendengarnya. Nah, sekarang kau mau apa? Kenapa tiba-tiba saja kau berada di medan pertempuran ini? Kau sudah terlalu tua untuk bermain-main dengan senjata, Kek. Apalagi kau telah berdiri di hadapanku. Mumpung akalmu masih sempat bekerja dengan bening, minggirlah. Terima kasih atas kesempatan ini, Nger. Tetapi aku adalah seorang hamba di Pajang. Adalah kewajibanku untuk ikut berusaha menyelamatkan Pangeran Benawa. Nah, bukankah orang-orang ini datang untuk mengambil Pangeran Benawa? Dari siapa kau tahu bahwa kami berniat untuk mengambil Pangeran Benawa? Semua orang mengatakan bahwa kalian sedang memburu Pangeran Benawa. Karena kalian tahu bahwa Pangeran Benawa sedang membangun sebuah padepokan di sini, maka kalian pun telah berdatangan kemari. Baik.
Kau benar. Karena itu, jika kau mau membantuku menunjukkan di mana Pangeran Benawa bersembunyi, aku akan membebaskanmu, Kek. Jika aku menunjukkan di mana Pangeran Benawa bersembunyi kepadamu, maka kawan-kawanmu, tetapi juga saingan-sainganmu itulah yang akan membantai aku. Aku akan melindungimu, berkata Sima Pracima. Ki Panengah tertawa. Katanya, sebaiknya kau berusaha melindungi dirimu sendiri saja, Ger. Jika kau benar-benar sempat bertemu dengan Pangeran Benawa maka kau tidak akan dapat keluar lagi dari arena ini. Jangan merendahkan aku, Kek. Tidak. Aku sama sekali tidak merendahkanmu. Aku tahu kau berilmu tinggi. Tetapi aku pun tahu bahwa Pangeran Benawa berilmu sangat tinggi. Bersambung ke bab 42. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.